Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan Oppo A3s ya. Oppo A3s dalam posisi stuck recovery mode. Kita akan coba hidupkan handphonenya. Ini kata usernya, handphone tidak bisa sampai ke menu dan hanya ada beberapa pilihan. Katanya seperti itu, tetap tidak bisa masuk ke menu. Dan kita akan coba ya, apakah benar handphone stuck di mode recovery. Kita tunggu. Jadi benar ya, mode stuck recovery tidak bisa sampai ke menu. Walaupun dipilih reboot ulang, tetap handphone akan stuck di recovery mode. Kita akan coba ulangi lagi ya. Kita akan coba cek apakah benar handphone masuk ke mode recovery kembali. Kita tunggu. Ya, seperti teman-teman ketahui, kalau handphone mode stuck recovery seperti ini, jangan langsung vonis di bagian eMMC ya. Kita akan pastikan bagian volume terlebih dahulu. Apakah bisa? Kita coba. Untuk volume atas bisa. Ini bisa memilih untuk labelnya naik ya. Sedangkan untuk volume bawah itu dia hanya diam seperti ini. Jadi kalau stuck recovery mode itu kemungkinan besar karena volume bawahnya ini nggak bisa digunakan ya. Seperti teman-teman ketahui, langsung tidak ada respon sama sekali untuk volume bawah. Dan kemungkinan besar ini larinya di bagian jalur volume bawah ya, bukan karena permasalahan di eMMC nya ataukah permasalahan yang lain. Dan bisa teman-teman pastikan untuk volume bawah tadi tidak bisa kita operasikan ya, tidak bisa kita perintah. Handphone masih segel ya, jadi kita akan langsung bongkar saja. Kita akan pastikan untuk bagian volume bawah yang bermasalah tadi, apakah jalurnya yang bermasalah di bagian mesin ataukah di bagian fleksibel volume. Saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Sebelumnya kita akan coba cek terlebih dahulu ya, apakah handphone dalam keadaan short atau tidaknya, dalam keadaan konslet atau tidaknya di skala kali 1 ohm. Pakai multimeter analog, ini kita ketahui untuk groundingnya, dan ini untuk V-band-nya. Aman, tidak ada pergerakan, kita tukar, seharusnya ada hambatan ya. Ya, ada hambatan dalam sekitar 5-10 ohm. Kita tukar, dia tetap diam. Jadi menandakan bahwasannya mesin tidak ada masalah, tidak short, tidak konslet. Kita akan fokus di bagian ini ya, bagian fleksibel volume dan mesin itu sendiri. Jadi sebelum kita akan pastikan di bagian volume, kita akan cek di skemanya dulu, apakah di bagian jalur volume bawah putus ataukah yang lain. Kita buka Borneo skematik, klik kanan Run as Administrator. Kita akan cek untuk Oppo A3s volume bawah.
Jadi bisa teman-teman ketahui di sini untuk yang hijau itu volume up ya. Untuk yang kuning ini volume bawah dan masuk ke bagian CPU ya. Masuk ke CPU-nya. Untuk bagian tengah itu ground. Jadi kalau teman-teman dapati jalur volume bermasalah itu tinggal kita lakukan pengukuran hambatan dalam dulu ya. Untuk skala dioda atau buzzer, probe merah kita hubungkan ke ground. Untuk bagian tengah berarti ground seperti ini, bisa dipastikan. Dan bagian volume up harus ada hambatan dalam, volume down juga harus ada hambatan dalam ya. Seperti teman-teman ketahui, bila mana ada angka-angka tertentu seperti ini berarti dipastikan jalur aktif ya, hambatan dalam terdeteksi. Berarti saya nyatakan untuk mesin tidak ada masalah, karena bisa teman-teman ketahui untuk ground tidak ada masalah ya. Tengah di bagian kiri dan kanan juga ada hambatan dalam di setiap kaki-kakinya. Jadi volume atas dan volume bawah di bagian mesin tidak ada masalah. Kalau seperti ini adanya berarti kita wajib untuk cek di bagian fleksibel volume ya, di handphonenya itu sendiri ya. Seperti teman-teman ketahui untuk mesin tidak ada masalah berarti kita akan wajib cek di bagian fleksibel volume. Lanjut kita akan gunakan multimeter digital dengan skala dioda atau buzzer. Jadi kita nyatakan untuk tengah itu ground ya, probe merah kita hubungkan ke tengah, ke groundnya, dan probe kiri kanan tinggal kita ukur. Kalau langsung terukur atau berbunyi untuk multinya berarti menandakan bahwasanya dia short ya, atau terhubung. Dan saya langsung mendapati ada salah satu kaki yang terhubung. Untuk volume atas ini tidak ada hambatan dalam, dan kita tekan seharusnya dia ada 0 atau terhubung ya. Jadi kalau belum kita tekan belum ada hambatan dalam. Setelah kita tekan switchnya seharusnya ada hambatan dalam. Seperti teman-teman ketahui di situ langsung menunjukkan angka 000. Jadi terhubung dengan bagus. Sedangkan volume bawah sebelum saya tekan pun dia langsung terhubung ya. Dia langsung terhubung. Jadi menandakan bahwasanya volume bawah ini tertekan terus-menerus karena terdeteksi 000 ya tadi di multimeter digital atau terhubung dengan ground. Kita langsung eksekusi saja, berarti bisa dipastikan bagian volume bawah bermasalah. Kita bisa beli satu set ini untuk fleksibel volume atau kita gantikan satuan, dan bisa teman-teman pastikan tadi untuk pengukuran seperti teman-teman ketahui, tengah ground, di kiri kanannya harus ada atau terhubung kalau kita tekan switchnya. Kalau belum kita tekan switchnya seharusnya tidak ada pergerakan ya. Jadi kalau ada pergerakan sebelum kita tekan tombol itu kita nyatakan jalur grounding atau short. Kita lanjut untuk angkat switch volume bawah ini karena bisa dipastikan sudah bermasalah dan kita akan gantikan. Untuk switch bawah ini yang bermasalah kita gantikan menggunakan switch universal ya, bisa teman-teman beli di marketplace. Untuk penggantian kita gunakan dua solder seperti ini. Yang satu untuk bagian bawah
dan yang bagian atas tinggal kita eksekusi seperti ini ya. Untuk runcing saya pastikan untuk pemasangan, dan solder pipi hanya untuk membantu bagian bawah agar lebih cepat terangkat. Seperti teman-teman ketahui, untuk fleksibel jangan di blower, jadi lebih baik gunakan metode seperti ini. Dan pastikan terlebih dahulu jalurnya tidak short. Ini seperti teman-teman ketahui ada kerusakan ya, tapi saya nyatakan ini tidak ada masalah karena jalur grounding dan yang satu jalur aktif ya. Oke, kita akan coba untuk pembersihan. Oke, setelah ini kita akan cek ya pakai multimeter digital dengan skala dioda atau buzzer. Harus ada satu kaki yang ground dan harus ada satu kaki yang terhubung di bagian volume ya, atas bawahnya itu. Ya, bisa teman-teman ketahui di sini berarti jalur tidak short untuk kedua kakinya. Kita bisa lanjut untuk pemasangan switch. Semoga teman-teman tidak bingung ya. Untuk permasalahan switch, kalau dua kaki ini terhubung ground semua, berarti dinyatakan fleksibelnya bermasalah. Tapi bila mana hanya salah satu kakinya yang ground, berarti saya nyatakan jalur fleksibelnya tidak ada masalah ya. Dan karena ini ada switch yang kaki 4 dan untuk kaki kanan keduanya sudah hilang, kita akan cek ya apakah switchnya ini cross ataukah hanya kedua sisinya yang kita gunakan. Jadi jangan sampai teman-teman memasang switch yang kaki bawah dan kaki atas itu jadi pemutus ya. Kalau kiri kanan jadi pemutus itu benar, tapi kalau bawah dan atas jadi pemutus itu salah ya, nanti akan terhubung. Semoga teman-teman paham ya. Di sini untuk pemutus dan penghubung itu switch seperti itu untuk cara kerjanya. Dan saya nyatakan saya bisa gunakan switch kaki 4 ini walaupun ada jalur yang terhubung di keduanya. Jadi kemungkinan besar ini tidak ada masalah untuk fleksibelnya. Tinggal kita pasang switchnya saja. Dan semoga tidak ada permasalahan yang lain. Tinggal kita gantikan seperti tadi ya, saat proses pencopotan tinggal kita pasang ulang kembali seperti ini. Karena saya dapati memang di bagian salah satu kakinya itu memang sudah tergerus ya, dan saya takutnya itu berubah menjadi ground semuanya. Setelah saya cek ini tidak ada masalah, tinggal kita pasang kembali. Untuk switch bisa menggunakan switch universal, bisa juga menggunakan switch dengan dua kaki, jadi kiri dan kanan seperti itu ya. Karena untuk fungsi switch itu sendiri hanya sebagai pemutus dan penghubung seperti itu. Tinggal kita coba pasangkan untuk switch kaki 4 universal ini.
Oke, saya rasa aman ya. Saya rasa aman. Ini kita akan coba lakukan pengukuran. Setelah kita pasangkan switchnya, walaupun jalur salah satunya sudah tergerus, tapi saya nyatakan tidak ada short tadi. Jadi bisa kita pastikan lagi, sebelum switch kita tekan seharusnya tidak ada pergerakan di multimeter. Untuk volume atas kita tekan harus ada pergerakan ya, seperti teman-teman ketahui. Kita coba tekan, ya berubah menjadi 00, ada pergerakan. Setelahnya kita akan coba cek volume bawah ya. Sebelum kita gantikan langsung terdeteksi 00. Setelah kita gantikan switch tidak ada pergerakan dan kita tekan ada pergerakan. Ini menandakan bahwasanya switch sudah bekerja kembali. Jadi sudah siap untuk kita pasang ya. Untuk penggantian tidak saya gantikan satu set fleksibel volume, tapi kita gantikan hanya switchnya saja. Dan kita cek ternyata sudah tidak ada masalah. Lanjut kita rakit ulang ya. Kita rakit ulang dan siap kita coba apakah sudah tidak ada masalah. Saya akan coba percepat untuk proses perakitan. Oke, siap kita hidupkan. Apakah handphone stuck recovery mode ataukah masuk ke menu ya? Kita tunggu apakah handphone stuck recovery mode ataukah lanjut ke menu. Kalau seperti ini saya rasa sudah aman ya. Ada logo Oppo dan tidak stuck, ini saya rasa mungkin sebelumnya sudah di web ya, dan benar sudah pilihan bahasa. Berarti untuk kasus kali ini stuck recovery mode hanya karena volume bawah bermasalah ya, seperti teman-teman ketahui tadi sampai satu kaki itu tergerus ya. Dan kita bisa gantikan switch menggunakan switch kaki 4 universal atau gunakan switch kaki 2 juga nggak ada masalah. Kita bisa lewati. Untuk FRP-nya mungkin bisa kita coba pakai metode bintang pagar 813 pagar ya. Oke, terjebak FRP. Kita masuk ke setelan, kita cek untuk Oppo A3s apakah benar. Ya, benar. Dan kita akan cek bagian volume sebelumnya apakah ada masalah atau tidaknya. Dan setelahnya bisa kita sobek nota ya. Pastikan terlebih dahulu untuk volumenya tidak ada masalah. Ya, atas benar,
bawah juga tidak ada masalah. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dengan penggantian switch volume bawah, handphone sudah tidak stuck recovery mode ya. Untuk volume aman, untuk power juga tidak ada masalah. Hanya penggantian switch dengan kaki universal dan handphone sudah normal kembali. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Like jika bermanfaat, dislike jika tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.